Shalom ladies, jumpa lagi dalam ibadah Woman of Impact Online Service. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Ibu Ona Tahapari. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, engkau yang disertai dan diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita memuji-muji Tuhan. Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari yang bersuka kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Ini iman kami, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ayo nyanyi, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Mari mulai sembah Dia. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Kasih setiamu melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu bagi setiap kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Kami percaya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ayo angkat tanganmu, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Siap lebih lagi bagi Tuhan. Serahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau layak kami puji, kami sembah. Sorakan haleluya. Jesus. Engkau Tuhan yang sanggup menyediakan. Engkau Tuhan yang melimpahkan buat setiap kami. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Sebab itu Tuhan, dengan iman percaya kami katakan, kami tidak takut Tuhan. Sebab ada Tuhan Yesus yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat tanganmu, katakan, tak
usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami tidak takut ya Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
kuasa. Sungguh Engkau Allah kami yang besar. Dia Tidak ada perkara yang mustahil Dia buat Engkau Tuhan. besar. El Shaddai mulia, El El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha kuasa. Sungguh berkat-Mu melimpah buat kami Tuhan. Berkatnya Yes, melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat melimpah, El Shaddai. berkat-Nya melimpah. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah. Kami percaya Allah yang sadai itu hadir bersama dengan kami. Allah yang dahsyat itu bertata di atas setiap pujian kami. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang ada di rumah-rumah, dimanapun engkau berada hari ini, mari mulai angkat sembahmu bagi Allah El Shaddai. Engkau yang layak terima sembah dan pujian kami. Kami sembah Kau Raja dalam kerinduan. Mari Engkau yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, mari mulai berkata-kata di dalam bahasa. Kurabakata maka nama yang mari mulai bangun manusia roh kita hari ini. Mari terus berbahasa roh dengan kuat Bapak Ibu Saudara. Engkau Bapa yang tidak memberikan batu bagi anak-anak-Mu yang meminta roti. Engkau Bapa yang tidak memberikan ular dan kalajengking bagi anak-anak-Mu yang meminta ikan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Mari terus berbahasa roh Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-muji nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari katakan
sanggup. Mari angkat suaramu, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Ini iman percaya kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Haleluya, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari angkat imanmu, katakan Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Katakan Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Shalom Ibu semua, saya senang mendapat kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah Ibu sekalian. Kali ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ajak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam seluruh pemahaman akan kebenaran, kami semua berani memutuskan untuk hidup taat kepada Tuhan dalam tiap-tiap hari. Sementara kami belajar firman Tuhan, Tuhan memberkati kami dengan damai sejahtera dan sukacita. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Baik Ibu, kalau Ibu semua sudah siap, saya ajak Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga, saya akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Alkitab bilang ini Ibu, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, Ibu perlu cermati bahwa ayat yang pertama dialokasikan kepada suami-suami yang tidak taat kepada firman. Berarti kalau nasihat ini diberlakukan kepada istri-istri yang suaminya tidak taat kepada firman dan akan bisa berhasil, berarti untuk suami-suami yang telah terbiasa taat kepada firman, itu pun akan berhasil. Bayangkan, yang tidak taat firman aja dapat mengalami perubahan yang signifikan, apalagi dengan suami-suami yang ternyata dalam tiap-tiap hari tetap taat kepada firman. Cara hidup kita akan sangat berpengaruh kepada suami-suami yang Tuhan percayakan kepada kita. Coba Ibu perhatikan ya Bu, Alkitab mengajarkan begini, istri perlu tunduk kepada suami. Nah begini, kata tunduk di situ dalam bahasa Yunani menggunakan kata hipotaso. Hipotaso atau tunduk bukan berarti tunduk dalam apa ya Bu, kalau boleh saya pakai kalimat, bukan berarti tunduk dalam kebodohan, tidak. So kata hipotaso atau hipotaso itu artinya adalah begini, berada di bawah kepatuhan dan taat karena adanya nasihat dan arahan.
Selama ada nasihat yang diberikan kepada ibu dan saya, selama ada arahan demi arahan yang diberikan kepada kita, maka ini yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kita memutuskan untuk berada di bawah nasihat tersebut atau berada di bawah arahan tersebut. Jadi kalau ada suami-suami yang tidak taat pada firman, kemudian mereka memberikan nasihat kepada kita, ibu, selama nasihat itu tidak bersimpangan dengan kebenaran, ibu dan saya perlu memutuskan untuk begini, memposisikan diri di bawah nasihat. Siapapun memposisikan diri ada di bawah nasihat, maka mudah bagi mereka untuk mengerjakan apa yang merupakan nasihat bagi kehidupan kita. Lalu berikutnya, tunduk adalah memposisikan diri di bawah arahan. Ketika suami memberikan arahan kepada saudara dan saya atau petunjuk kepada saudara dan saya, maka kita sebagai istri perlu memutuskan untuk begini, ibu, memposisikan diri di bawah. Tadi saya sudah bilang, semua orang yang memposisikan diri ada di bawah sebuah nasihat atau sebuah arahan akan didapati sebagai orang-orang yang mudah untuk mengerjakan apa saja yang berkaitan dengan nasihat atau arahan yang diberikan kepada kita. Nah, kata hipotaso, pengertian yang kedua adalah begini, menundukkan diri sendiri. Apa yang membuat pada akhirnya kita terkendala untuk tunduk kepada suami adalah karena begini, ibu, kita tidak berhasil tunduk kepada diri sendiri. Artinya Alkitab ajar, kalau saudara dan saya terbiasa menjadi orang-orang yang tunduk kepada diri sendiri atau menguasai diri sendiri, maka sangat mungkin untuk saudara dan saya menjadi orang-orang yang tunduk kepada suami kita dalam perjalanan tiap-tiap hari. Makanya ini yang ibu dan saya perlu cermati ulang tiap-tiap hari. Apakah kita cukup menguasai diri kita? Apakah kita menjadi orang-orang yang berani untuk menundukkan diri sendiri kepada sebuah nasihat, kepada sebuah arahan? Nah, ini penting. Berikutnya kata tunduk atau hipotaso artinya adalah begini, Bu. Sikap sukarela untuk bekerja sama. Sikap sukarela untuk memikul tanggung jawab, sikap sukarela untuk memikul beban. Somehow ya Bu, dalam hidup yang Tuhan percayakan kepada kita, ada beban-beban tertentu yang suami pikul yang ternyata Alkitab bilang, tunduk tuh artinya adalah saudara dan saya secara sukarela memutuskan untuk juga memikul beban yang sama. Kalau suami punya beban pekerjaan, orang yang disebut atau istri yang disebut tunduk kepada suami adalah istri yang secara sukarela pula berani memikul beban pekerjaan yang sedang dipikul oleh suami. Atau mungkin beban pikiran, atau mungkin tekanan-tekanan tertentu yang suami sedang hadapi dalam proses kehidupan. Nah, istri yang tunduk kepada suami itu artinya adalah secara sukarela memutuskan untuk ayo kita pikul beban sama-sama, ayo kita pikul tanggung jawab sama-sama, ayo kita bekerja sama. Ternyata ini yang Alkitab maksudkan dengan upaya untuk menundukkan diri kepada suami-suami yang kita punya dalam hidup tiap-tiap hari. Lalu tadi di awal saya bilang kepada ibu bahwa Alkitab tidak mengajarkan kita untuk tunduk dan tunduknya tuh bodoh gitu Bu, enggak. So kata tunduk atau hipotaso pengertian yang berikutnya adalah gini, tunduk dalam kesepakatan. Makanya sangat penting untuk suami dan istri sebenarnya untuk terbiasa membahas persoalan bersama-sama, mengembangkan kebiasaan berdiskusi ketika berhadapan dengan hal-hal tertentu dalam kehidupan. Sebab ternyata kekuatan dari berdiskusi atau bertukar pikiran bersama akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antara suami dan istri. Terhadap kesepakatan yang telah dibuat itu, saudara dan saya memutuskan untuk mengikutinya. Nah, itu yang Alkitab ajarkan dengan kata hipotaso atau istri tunduk kepada suami. Istri memutuskan untuk mengikuti kesepakatan yang telah muncul dari hasil diskusi bersama dengan suami. Nah, ini yang ibu dan saya perlu untuk menggarisbawahi dan memperhatikan bagaimana cara kita hidup tiap-tiap hari berkaitan dengan suami yang tidak taat kepada firman ataupun juga berkaitan dengan kehidupan berumah tangga kita dengan suami-suami yang ternyata tiap-tiap hari taat kepada firman Tuhan. Nah, kenapa
Alkitab bilang, kenapa sampai istri diajarkan oleh Alkitab untuk tunduk kepada suami? Sebab rupa-rupanya apabila suami yang kita punya, ibu, ternyata adalah suami yang tidak taat kepada firman, dari sikap tunduknya kita, Alkitab bilang begini kan Bu, bahwa tanpa perkataan mereka akan bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi ini yang perlu kita cermati, bahwa ternyata ketika suami memberikan nasihat, suami memberikan arahan, kemudian saudara dan saya menjadi orang-orang yang mampu menaklukkan diri sendiri, menguasai diri sendiri, atau juga saudara dan saya adalah tipikal yang mampu untuk secara sukarela memikul beban bersama, memikul tanggung jawab bersama, menjadi orang-orang yang berani bekerja sama, atau bahkan begini, hidup dan terfokus untuk mengerjakan kesepakatan bersama. Rupa-rupanya Alkitab bilang bahwa tanpa perkataan pun, saudara dan saya bisa ada pada posisi membawa suami kita dimenangkan. Tanpa perkataan, suami kita dimenangkan oleh apa? Alkitab bilang oleh kelakuan istrinya. Nah, sekarang mari kita lihat dulu kata dimenangkan. So, kata ini penting. Kata ini harus menjadi tujuan kita bersama sebagai istri-istri yang taat kepada firman Tuhan, yang ternyata sekarang ini sedang berhadapan dengan suami yang tidak taat pada firman. Alkitab berkata bahwa ternyata dari cara hidup kita, suami punya potensi untuk dimenangkan, ibu. Kata dimenangkan di situ, bahasa Yunani menggunakan kata kerdaino. Apakah kerdaino atau dimenangkan? Kerdaino itu arti yang pertama adalah gini, dimenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Berarti kan ada sebuah harapan ibu dalam hidupnya kita, bahwa suaminya kita yang ternyata begini, tidak taat kepada firman, mampu untuk dimenangkan dan juga bisa memperoleh perkenanan dari Tuhan melalui bagaimana cara kita hidup. Berikutnya dimenangkan atau kerdaino, arti yang berikutnya adalah gini, suami kita akan memiliki kemampuan untuk bisa melarikan diri atau bahkan lepas dari kejahatan. Coba ibu bayangkan tuh Bu, dari cara hidup seorang istri yang benar, ternyata itu dapat memberikan sebuah pertolongan. Makanya kan kita sebagai istri disebut sebagai penolong bagi para suami. Rupa-rupanya dari cara hidup ibu dan saya, perkataan kita, bagaimana kita bertindak atau berkelakuan dalam hidup tiap-tiap hari akan membuat possibilities, kemungkinan-kemungkinan hebat terjadi untuk suami-suami yang ternyata didapati tidak taat kepada firman. Ibu bayangkan ketika ibu dan saya hidupnya benar, ternyata Alkitab bilang ini, suaminya kita yang tidak taat kepada firman akan memiliki kemampuan untuk melarikan diri atau bahkan lepas dari kejahatan. Sekarang kan ini yang perlu kita cermati, bahwa kejahatan terbesar manusia sepanjang zaman adalah ketidaktaatan kepada kebenaran, ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu mengambil kebenaran dari ayat ini sebagai tanggung jawab bersama as a wife dalam kehidupan, supaya pada akhirnya suami yang tidak taat kepada firman Tuhan, Alkitab bilang, lepas dari kejahatan. Kejahatan tidak lagi memiliki kuasa untuk drive kehidupan suami kita. Mengapa? Karena cara hidup kita yang Alkitab bilang ini, memutuskan untuk tunduk kepada suami. Berikutnya Alkitab mengajarkan dimenangkan atau kerdaino, itu artinya adalah begini, seseorang yang memiliki iman dan mampu untuk hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Ibu bisa lihat ya, this is so powerful, ibu, sangat berkekuatan firman ini, bahwa ternyata dari keputusan ibu dan saya untuk tunduk kepada suami yang Alkitab ajarkan kepada kita, saya ulang ibu, ternyata memenangkan suami, menolong suami kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan,
menolong suami kita untuk mampu melarikan diri atau bahkan melepaskan diri dari kejahatan. Dan bukan hanya itu, suami kita akan berubah menjadi orang-orang yang hidup di dalam iman, kemudian akan memiliki persekutuan bersama dengan Kristus. Makanya yang tadi saya bilang, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana kita hidup. Kalau ibu dan saya tidak bertanggung jawab dengan kehidupan kita, maka kitalah yang akan merana dalam hidup. Kitalah yang akan mengalami kerugian fatal dalam kehidupan. Sebab ibu bayangkan, kalau seorang kepala rumah tangga tidak takut kepada Tuhan, maka akan menjadi berat perjalanan kehidupan berumah tangga. Tapi Alkitab memberikan kepada kita sebuah solusi penting, bahwa istri harus melatih diri untuk didapati tunduk kepada suami dalam keseharian, supaya pada akhirnya melalui sikapnya kita, bukan perkataan ibu. Kebanyakan orang menyoroti perkataan, tapi ini yang Alkitab ajarkan melalui Alkitab bilang melalui kelakuan istri, suami dimenangkan. Amin ibu. Coba, mari sekarang kita lihat di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua Alkitab berkata, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Kalau ayat yang pertama Alkitab mengajarkan istri tunduk kepada suami. Tapi ayat yang kedua Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan ibu dan saya harus ditemukan sebagai sebuah kehidupan yang murni dan juga saleh ibu. Kehidupan murni dan saleh tidak bisa dideteksi melalui perkataan. Ayat 2 bilang kehidupan murni dan saleh hanya bisa dideteksi oleh penglihatan. Makanya mengapa dari awal saya bilang kepada ibu, kita perlu introspeksi bagaimana cara kita hidup. Cara hidup kita itu dilihat. Kalau sampai para suami yang tidak taat kepada firman mampu melihat bagaimana istri-istri mereka, 1 tunduk, 2 murni, 3 saleh dalam tiap-tiap hari. Nah, hal-hal inilah yang akan berpotensi untuk menggiring suami ibu kita semua untuk didapati menang, mampu dimenangkan, beriman, memiliki kualitas persekutuan bersama dengan Kristus, terlepas dari kejahatan apa saja yang sampai hari ini mungkin saja masih mengikat suami yang ada pada hidup kita tiap-tiap hari. Coba, apakah murni dan saleh? Kata murni dan saleh Alkitab menggunakan kata haknos. Apakah haknos? Haknos itu artinya begini bu, murni dan saleh atau haknos itu artinya begini bu, 1 dewasa. Suami yang tidak taat pada firman akan sulit dimenangkan bu, kalau ibu dan saya hidup kekanak-kanakan. Suami yang tidak taat kepada firman akan mengalami perlambatan perubahan ke arah hidup seperti Kristus ketika ternyata istrinya dilihat bahwa ternyata tiap-tiap hari menjalani kehidupan dalam posisi sangat kekanak-kanakan. Makanya di ayat 2 Alkitab bilang, ibu dan saya harus melatih diri kita untuk hidup murni dan saleh atau dewasa ibu. Berikutnya, murni dan saleh itu artinya adalah begini bu, terhormat. Kita tidak hidup di bawah standar kebenaran ibu. Kita harusnya didapati sebagai orang-orang yang hidup di dalam standar kebenaran firman Allah. Siapapun yang hidup di dalam kebenaran, standar kebenaran firman Allah, mereka akan didapati sebagai orang-orang yang hidup dalam kehormatan. Itu yang Alkitab bilang murni dan saleh. Apakah murni dan saleh atau haknos? Pengertian yang berikutnya adalah begini bu, bersih, tulus, dan sederhana. Gak usah orang Surabaya bilang gak usah neko-neko ibu, gak usah macam-macam dalam hidup. Kita harus melatih diri kita untuk bersih. Bersih dalam perkataan, bersih dalam tindakan, tulus dalam perkataan, tulus juga dalam tindakan. Lalu kita harus didapati sebagai istri-istri yang sederhana, yang tidak terjebak kepada sebuah gaya hidup yang lifestyle yang begini, yang terjebak kepada kedagingan, terjebak kepada keduniawian, terjebak kepada hal-hal yang membuat pada akhirnya suami kita
yang mungkin tidak taat kepada firman tersandung. Karena istri didapati tidak hidup sederhana atau tidak hidup simple, kata itu lebih enak didengar. Kita menjadi orang-orang yang lebih simple, sederhana, tidak menjadi kompleks dalam kehidupan. Itu yang Alkitab ajar. Lalu begini, murni atau dan saleh, atau kata yang dipakai adalah kata haknos. Arti yang berikutnya adalah yang tadi saya sudah bilang, murni dari kedagingan. Kita nggak membiarkan diri kita dikuasai oleh kedagingan, Ibu. Kita akan melatih diri kita sehingga pada akhirnya dalam tiap-tiap hari, entah perkataan kita, entah kelakuan kita, akan sangat dikuasai oleh kebenaran. So ternyata ketika orang hidup dikuasai oleh kebenaran, maka secara natural kedagingan itu akan menyingkir, Ibu. Kita akan menjadi orang-orang atau istri-istri yang teruji dalam kebenaran dan tidak terbiasa terjebak atau bahkan terikat dengan kedagingan. Nah sekarang Ibu perhatikan ayat 2 Alkitab bilang, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya, tadi saya sudah bilang, melihat Bu, hidup Ibu dilihat, Ibu dan saya bertanggung jawab untuk apa yang kita kerjakan tiap-tiap hari. Bagaimana murni dan salehnya, garis bawahi, hidup istri mereka. Ulang, hidupnya kita dilihat, Ibu. Dilihat oleh siapa? Yang paling utama, dilihat oleh suami kita, termasuk oleh suami yang tidak taat pada firman. Coba, kata hidup, bahasa Yunani bilang anastrofe. Anastrofe atau hidup artinya adalah begini, Bu, isi dari percakapannya kita. Lalu cara hidupnya kita. Lalu perilaku diri kita yang terbiasa patuh. Jadi Alkitab lagi bilang bahwa suami-suami yang tidak taat kepada firman Allah, ternyata yang mereka soroti adalah begini, isi dari kata-kata istri saya apa sih? 1, 2, bagaimana cara hidup saya, istri saya? 3, bagaimana perilaku istri saya? Terbiasa patuh nggak? Terbiasa hidup taat nggak? Terbiasa tunduk kepada suami dan taat kepada Kristus nggak? Nah itu disoroti, Ibu. Makanya sebagai istri-istri yang takut kepada Tuhan, Ibu dan saya perlu terbiasa memberitahu kepada diri sendiri bahwa hidup nggak bisa berteori, Ibu. Ibu dan saya perlu didapati sebagai orang-orang yang menghidupi apa yang kita bicarakan dan membicarakan apa yang kita hidupi. Supaya pada akhirnya waktu cara hidup kita disoroti, apalagi oleh suami-suami yang tidak taat kepada firman, yang mereka temukan adalah bahwa, ya ampun, ternyata istri saya hidupnya tunduk kepada suami. Ternyata istri saya adalah istri yang hidupnya murni dan saleh. Nah, kenapa Ibu dan saya perlu membayar harga pada dua area ini, pada ayat yang pertama dan juga pada ayat yang kedua? Sebab pertaruhannya akan memberikan keuntungan kepada kita. Apakah keuntungan kepada kita, Ibu? Suami kita dimenangkan. Suami yang tidak taat kepada firman itu dimenangkan. Ibu bayangkan, waktu kita tunduk pada suami, waktu kita hidup murni dan waktu kita hidup saleh, waktu perkataan kita, waktu cara hidup kita, waktu ketaatan kita kepada Kristus, waktu penundukan diri kita itu terlihat dengan jelas oleh suami, garis bawahi, yang tidak taat kepada firman Allah. Mari Ibu, kita perlu mulai mencermati bagaimana kita hidup. Sebab ketika Ibu dan saya berani bayar mahal, maka Ibu dan saya juga yang akan memetik keuntungan hebat di masa depan. Yaitu apa? Suami kita dimenangkan. Makanya Alkitab berkata begini, Ibu, semua orang yang menabur dengan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai, menuai dengan sukacita. Berarti Alkitab bilang, tidak untuk selama-lamanya Ibu akan menangis seumur hidup, tidak. Sebab begini, setelah orang menangis, waktu mereka menabur kebenaran tiap-tiap hari secara konsisten melalui perkataan, melalui cara hidup, melalui ketaatan kepada Kristus dan penundukan diri kepada suami, hidup saleh, hidup murni, ternyata Alkitab bilang Ibu dan saya akan menjadi orang-orang yang menuai kemenangan, menuai realita bahwa suami kita akhirnya dimenangkan di dalam Kristus.
terlepas dari kejahatan, hidup beriman, hidup satu persekutuan dengan Kristus. Suami yang tidak taat kepada firman Allah akan mampu ada pada posisi baru, taat kepada firman Kristus. Mengapa? Karena berhasil dimenangkan oleh istrinya yang taat mengerjakan ayat pertama dan juga yang taat mengerjakan ayat yang kedua. Sekarang Ibu, mari kita lihat di ayat yang ketiga. Alkitab berkata, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Jadi kalau ditanya, apakah berdandan salah? Nggak salah Ibu, nggak salah. Tapi dandanan kita jangan cuma mendandani hal-hal yang lahiriah aja. Jangan kita cuma didapati cantik di luar aja, tapi rusak di dalam. Ibu dan saya nggak boleh hanya didapati sebagai istri-istri yang cantik secara lahiriah, karena perhiasan yang dipakai banyak secara lahiriah. Orang hanya lihat, suami hanya lihat di permukaan, tapi ternyata dalam hidup tiap-tiap hari suami kita tersandung karena ternyata dandanan kita cantik di luar tapi rusak di dalam. Alkitab mengajarkan perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah gitu. Ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ibu, kita harus berdandan. Tapi isu dari dandanan kita, Ibu, bukan hal-hal yang lahiriah. Hal yang utama dari dandanan kita bukan hal lahiriah. Sebab hal yang lebih kita utamakan adalah begini, kita akan mendandani manusia batiniah kita. Coba kata perhiasan di situ di ayat 3, Alkitab menggunakan kata kosmos. Perhiasan atau kosmos itu artinya adalah begini Bu, dekorasi, hiasan yang disesuaikan dengan tatanan dunia. Jadi Alkitab bilang, kalau mau dekor hidup, jangan dekor hidup sesuai dengan tatanan dunia. Sebab dunia hanya terfokus kepada apa yang kelihatan di depan mata, tetapi Tuhan lebih melihat hati. Makanya di ayat yang keempat Alkitab bilang, perhiasanmu haruslah manusia batiniah. Seimbang Ibu, di luar kita berdandan, tetapi manusia kita di dalam, manusia batiniah kita, kualitas kita di dalam, itu pun harus didandani Bu. Harus didandani. Ibu cantik di luar, ibu dan saya harus juga didapati cantik di dalam. Ingat, kemurnian dan kesalehan adalah kualitas hidup. Nah, area-area ini yang ibu dan saya harus terfokus untuk mengembangkannya, untuk membangunnya, untuk mengakar di dalamnya. Sebab tadi saya sudah bilang, pertaruhannya adalah kalau ibu dan saya didapati sebagai orang-orang yang bukan hanya mengutamakan perhiasan lahiriah, tetapi jauh lebih mengutamakan perhiasan manusia batiniah. Ingat, apa yang kemudian akan kita dapatkan adalah suami kita dimenangkan. Nah begini Bu, kata batiniah di situ, manusia batiniah itu harus dihiasi. Kata batiniah di situ bahasa Yunani menggunakan kata kardia. Kardia itu artinya adalah begini Bu, pikiran kita harus didandani, keinginan-keinginannya kita harus didandani, tujuannya kita, kepekaannya kita, perasaannya kita, emosinya kita harus didandani, pemahamannya kita, kecerdasannya kita, karakter kita, kehendak kita harus didandani. Artinya contoh aja Bu, kita mau tampak cantik keluar dari rumah, maka biasanya kalau misalnya kita mau keluar ada pertemuan-pertemuan di luar rumah, biasanya kita akan make up kan Bu, kita pakai eyeshadow, kita pakai eyeliner, kita pakai segala hal karena supaya begini, kalau dilihat orang lihat kita cantik. Itu bagus Bu, kita perlu mengerjakannya. Tapi Ibu perhatikan, yang jauh harus lebih diutamakan adalah begini. Coba perhatikan. Kan Alkitab bilang yang harus dihiasi adalah manusia batiniah.
Berarti ibu dan saya bertanggung jawab untuk menghias pikiran kita. Isi dari pikiran kita harus cantik, Bu. Supaya waktu orang menyelami cara kita berpikir, orang mendapati, ini orang cantik. Dia bukan hanya cantik di luar, dia juga cantik di dalam, terekspresi dari pikirannya, Ibu. Lalu apalagi keinginan, tujuan, kepekaan, emosi, pemahaman, kecerdasan, kehendak, karakter. Itu Alkitab bilang, dandani, Ibu. Supaya pada akhirnya ibu dan saya, ini yang Alkitab bilang, suami mendapati kita, istri saya bukan sekedar cantik secara fisik, istri saya juga cantik di dalam batin. Pikirannya dikuasai oleh kebenaran, emosinya sangat dikuasai oleh kebenaran, pemahaman demi pemahaman yang dia miliki itu dikuasai oleh kebenaran, tujuan yang terbangun dalam kehidupannya sangat dikuasai oleh kebenaran, kecerdasan, karakter hidup, apalagi keinginan-keinginan yang muncul dalam kehidupannya adalah semua hal yang berkaitan dengan kebenaran. Ibu bayangkan, ketika pikiran kita, batiniah kita telah kita hiasi dengan kebenaran, secara natural Alkitab bilang ini, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram. Nah, hal ini sangat berharga di mata Allah. Berarti Alkitab bilang, manusia lahiriah terdandani dan manusia batiniah terdandani, suami kita akan melihatnya. Potensi akan terjadi dalam hidup mereka adalah mereka dimenangkan. Tetapi ketika ibu dan saya didapati sebagai istri-istri yang mendandani manusia batiniah kita, ternyata waktu Tuhan meneliti bagaimana cara kita hidup, Alkitab bilang, ibu dan saya akan didapati berharga di mata Allah. Kita ada harganya, Bu. Kenapa? Karena kita bukan cuma cantik di luar, kita juga cantik di dalam. Coba ibu, apakah lemah lembut? Kata lemah lembut itu diambil dari kata Yunani praus. Praus itu artinya adalah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang begini, sepenuhnya mengandalkan Tuhan daripada kekuatan mereka sendiri untuk membela diri. Orang-orang yang sikapnya tidak mementingkan diri sendiri. Berarti Alkitab bilang, dandani diri, dandani manusia batiniah, supaya pada akhirnya suami yang tidak taat kepada firman akan mendapati bahwa ibu dan saya adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan daripada kekuatan kita, dan Tuhanlah yang akan memberikan keadilan kepada ibu dan saya. Suami harusnya juga menemukan kita bahwa kita adalah istri-istri yang begini, tidak mementingkan diri sendiri. Lalu tentram, kata tentram bahasa Yunani bilang hesychios. Hesychios itu artinya begini, Bu, tenang. Ibu dan saya nggak gampang panik. Ibu dan saya tidak menjadi pengganggu bagi suami. Kita akan didapati di tengah-tengah tekanan kehidupan, harus berhadapan dengan suami yang tidak taat kepada firman. Suami akan mendapati bahwa ternyata istri saya hidupnya tentram. Di tengah semua masalah yang dia hadapi, dia mampu memiliki kondisi begini, diam dengan tenang. Tentram itu juga artinya begini, Bu, melekat erat kepada kebenaran dan taat kepada Tuhan. Tentram juga berarti mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan juga pertimbangan. Berarti Alkitab sebenarnya bilang begini, Bu, supaya pada akhirnya suami yang tidak taat kepada firman dapat dimenangkan. Hal-hal yang ibu dan saya perlu memutuskan untuk mengerjakannya adalah tunduk kepada suami, Ibu. Menjadi orang-orang yang hidup murni dan juga saleh. Lalu kemudian Alkitab bilang begini, yang harus didandani, yang paling utama adalah manusia batiniah. Kita harus didapati sebagai orang-orang yang istri-istri yang lembut, istri-istri yang tentram. Supaya pada akhirnya ketika suami berinteraksi dengan kita, yang mereka dapati adalah istri saya memang beda. Waktu ditekan tetap tinggal tenang.
Waktu ditekan tetap mampu menguasai diri sendiri. Waktu berhadapan dengan masalah besar, istri saya mengandalkan Tuhan. Istri saya tetap memilih untuk takut kepada Tuhan. Istri saya menyerahkan keadilan untuk Tuhan yang berperkara. Suami-suami yang mendapati bahwa istrinya bukan sekedar cantik di luar, tetapi juga mengalami realita begini, cantik di dalam. Ibu, tinggal tunggu waktu. Suami-suami yang tidak taat kepada firman akan dibenangkan oleh kita, dan hal ini berharga di mata Tuhan. Bayangkan, kalau cara hidup kita yang benar itu mampu memenangkan suami yang tidak taat kepada firman, bagaimana dengan suami-suami yang taat kepada firman? Mereka tentunya akan menjadi pria-pria yang sangat bersyukur, sangat berbahagia, karena memiliki istri-istri yang takut kepada Tuhan, tunduk kepada suami, hidup murni dan saleh, mendandani manusia batiniah mereka, lembut, dan juga menjadi orang-orang yang hidup dalam ketentraman. Baiklah hidup kita ibu, hidup saya menjadi berkat bagi suami kita, anak-anak kita, orang-orang di dekat kita, supaya pada akhirnya kita akan dikenal sebagai istri-istri yang sangat efektif dalam kehidupan. Kalau toh kita bertemu dengan Tuhan, kita aman ibu, sebab apapun yang kita kerjakan dalam koridor kebenaran bagi Tuhan itu sesuatu yang berharga. Saya mendorong ibu untuk jangan menyerah ibu berhadapan dengan suami-suami yang tidak taat kepada firman. Alkitab sudah menyediakan jawabannya. Yang perlu ibu dan saya kerjakan adalah konsisten saja hidup taat kepada firman Tuhan seperti yang baru saja kita belajar. Selalu butuh waktu untuk seorang suami mengalami perubahan, tetapi pada waktu kita bertahan dalam konsistensi, maka pada sebuah masa, dalam sebuah waktu, sesuai dengan Tuhan punya ketetapan, suami-suami kita akan berbalik kepada Tuhan, dan kita yang akan disebut sebagai perempuan yang paling berbahagia di bumi, karena pada akhirnya kita melihat suami-suami kita yang tidak taat kepada firman akan dimenangkan oleh, Alkitab bilang, apa yang kita hidupi yaitu kebenaran. Amin. Saya selesai ibu, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, firman Tuhan telah kami pahami, telah kami pelajari. Kami berdoa biarlah seluruh kebenaran ini termeterai dalam pemahaman kami, dalam perenungan kami. Tuhan kiranya memberikan kepada kami kekuatan untuk mampu hidup sesuai dengan perkataan firman Tuhan, supaya pada akhirnya melalui kehidupan kami, suami-suami yang tidak taat kepada firman Allah dimenangkan bagi Kristus. Kami berdoa biarlah semua benih air mata yang kami tabur akan membuat kami bertemu dengan menuai sorak-sorai, karena pada akhirnya kami melihat suami-suami kami berbalik kepada Tuhan, dilepaskan dari kejahatan, beriman di dalam Kristus, bersekutu dengan Kristus, hidup takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan, taat kepada firman Allah. Biarlah seumur hidup kami dipuaskan oleh karya Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tampil sebagai saksi bahwa firman Tuhan tidak berdusta. Melalui cara hidup kami yang benar, banyak suami yang tidak taat kepada firman Allah dimenangkan. Saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada semua ibu. Tuhan memberikan kepada ibu kemampuan untuk hidup tunduk kepada suami, hidup murni dan saleh, hidup lemah lembut dan hidup dalam ketentraman. Kiranya ibu menjadi berkat di dalam rumah ibu, di dalam keluarga ibu, supaya seluruh keluarga ibu bersuka cita karena kehadiran perempuan, istri yang takut kepada Tuhan. Rahmat anugerah-Mu menyertai kami turun-temurun. Berkat-Mu kiranya tetap berada di atas kepala kami, sehingga kemanapun kami pergi, di mana saja kami berada, kami tetap diberkati oleh Tuhan. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati ibu, sampai bertemu di lain kesempatan. Mari kita taat kepada firman Tuhan dengan tunduk kepada suami, agar suami kita boleh dimenangkan lewat perbuatan kita. Terima kasih kepada Ibu Ona Tahapari atas pelayanannya hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu beserta dengan keluarga. Sampai jumpa dalam ibadah Woman of Impact selanjutnya. God bless you.